Selamat siang Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan pengendalian produksi. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, saya Akwina Yana dengan NIM 20157. Rekan saya Bagus Dipa dengan NIM 20158. Diana Francisca dengan NIM 20176. Intan Agatha dengan NIM 20179, dan yang terakhir yaitu Adi Triani dengan NIM 20180. Next. Pada hari ini kita akan membahas mengenai rencana produksi. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu rencana produksi. Jadi rencana produksi ini adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Rencana produksi ini juga merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam program produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Kuantitas produk atau jasa yang telah ditetapkan dalam rencana pemasaran kemudian disesuaikan untuk memenuhi kebijakan produksi dan persediaan, sehingga diperoleh kuantitas produk atau jasa yang harus diproduksi menurut jenis produk dan periode waktu tertentu. Nah, di bawahnya ini bisa kita lihat, ini merupakan rencana produksi dalam bentuk formula. Bisa dilihat volume penjualan ditambah dengan perubahan persediaan barang jadi, maka hasilnya adalah menjadi kebutuhan produksi. Next. Dalam slide ini terdapat tujuan penyusunan rencana produksi, yang dimana pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan sehingga barang jadi dapat disediakan sesuai yang telah direncanakan. Lalu yang kedua yaitu menjaga tingkat persediaan yang memadai, karena persediaan terlalu tinggi meningkatkan biaya-biaya dan risiko-risiko yang membebani perusahaan, dan sebaliknya. Persediaan yang terlalu kecil mengakibatkan banyaknya gangguan, kekurangan persediaan bahan mentah dapat mengganggu proses produksi. Dan yang terakhir yaitu mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi minimal. Next. Di sini terdapat dasar penyusunan rencana produksi. Untuk menyusun rencana produksi diperlukan rangkaian atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan besarnya tingkat persediaan. Lalu yang kedua, merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran. Lalu yang ketiga yaitu membuat schedule produksi untuk periode yang lebih terperinci, seperti bulanan atau triwulan. Nah, dalam slide PowerPoint ini juga terdapat bagan dari dasar penyusunan rencana produksi, yang dimana tadi seperti formula dalam rencana produksi, yaitu rencana penjualan ditambah atau dikurang dengan tingkat persediaan, maka hasilnya menjadi rencana produksi. Dan nanti rencana produksi itu akan berfungsi sebagai dasar penyusunan rencana seperti dalam rencana anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan rencana anggaran biaya overhead pabrik. Di slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bagus Dipa. Baik, terima kasih ya Kinayana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan tingkat persediaan dalam rencana produksi. Dalam perencanaan dan pengendalian produksi, pastinya persediaan merupakan salah satu hal yang begitu penting. Definisi dari persediaan itu merupakan barang yang diperoleh dari tersedia untuk dijual atau dipakai dalam proses produksi. Selain itu, adapun tujuan dari persediaan. Yang pertama ada untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan, dan yang kedua ada mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui pengendalian. Nah, tingkat persediaan ini harus dipertahankan antara dua tingkatan.
Yang pertama, tingkatan yang berlebihan menyebabkan biaya penyimpanan, risiko, bahkan investasi yang berlebihan, dan di sisi lain, tingkat yang memadai untuk memenuhi permintaan penjualan dan produksi dengan cepat, atau muncul biaya kehabisan persediaan yang tinggi. Selanjutnya, ada pula faktor yang mempengaruhi kebijakan persediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besarnya tingkat persediaan barang itu, yang pertama ada daya tahan produk yang akan disimpan. Untuk produk yang mudah rusak, tidak tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, besarnya persediaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang kedua ada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Jika tingkat persaingan yang dihadapi oleh perusahaan itu bisa dikatakan ketat, maka persaingan untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi pesanan menjadi prioritas. Bisa dikatakan bahwa jika ada konsumen meminta barang, maka itu kita harus prioritaskan karena adanya persaingan yang sangat ketat. Dengan demikian, diperlukan persediaan barang yang lebih besar. Dan yang ketiga ada biaya yang muncul dari kebijakan persediaan itu sendiri. Maksudnya di sini seperti biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya pemesanan, dan banyak lagi biaya yang tidak saya bisa sebutkan. Yang keempat ada besarnya modal kerja yang tersedia. Yang kelima ada pola permintaan akan produk, permintaan, dan yang terakhir merupakan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, dalam risiko yang dihadapi oleh perusahaan ini terdapat 3. Yang pertama, risiko yang berasal dari manusia, yang pada umumnya itu timbul karena ulah dari manusia tersebut, seperti kecerobohan, contohnya mengangkat, memindahkan, dan meletakkan barang jadi yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Yang kedua, risiko yang berasal dari alam, yang dimana itu adalah terjadi di luar kekuasaan manusia, berarti itu kita tidak bisa menebaknya. Dan yang terakhir ada risiko yang disebabkan karena sifat barang yang mudah rusak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk penentuan besarnya persediaan. Untuk menentukan besarnya persediaan barang atau bahan mentah setiap bulannya dibagi menjadi 3 perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Yang A, rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan sama, maka digunakanlah perhitungan ini. Rumusnya tingkat persediaan sama dengan kebutuhan barang setahun dibagi 12 bulan. Contoh, kebutuhan barang dalam setahun 48.000 unit. Maka besarnya persediaan dapat dihitung dengan cara 48.000 dibagi 12 kali 1 unit, sama dengan 4.000 unit. Next. Untuk cara yang kedua yaitu yang B, rata-rata bergerak. Contohnya bisa dilihat dalam slide, di mana perhitungannya itu untuk Februari, kita tambahkan untuk bulan sebelumnya dan bulan yang dicari dan juga bulan sesudahnya. Untuk yang C, apabila perusahaan hanya menggunakan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan juga bisa dilihat dalam slide tersebut bagaimana cara perhitungannya. Next. Cara perhitungan kedua yaitu batas maksimum dan minimum. Besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan batas tertinggi yang diperbolehkan untuk memiliki sejumlah persediaan dan juga menetapkan batas terendahnya. Yang ketiga, tingkat perputaran persediaan. Untuk rumusnya, tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun dibagi persediaan rata-rata. Untuk rumus persediaan rata-rata sendiri yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Next. Contoh kasus. Untuk contoh kasusnya sendiri bisa dilihat dalam soal dalam PPT ini maupun bisa dilihat pada buku halaman 166. Next.
untuk penyelesaiannya sendiri, yang A, tingkat perputaran persediaan sama dengan rencana penjualan setahun, dibagi persediaan rata-rata. Untuk tingkat perputaran persediaan itu sudah diketahui dalam soal, yaitu 7,5 kali. Maka untuk menghitungnya 7,5 kali sama dengan 3 juta unit dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan 400.000 unit. Untuk yang B, persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Di soal diketahui persediaan rata-ratanya yaitu 400.000 unit. Maka untuk mencari persediaan akhirnya 400.000 unit sama dengan 300.000 unit ditambah persediaan akhir bagi 2. 400.000 unit ini dikalikan 2 menjadi 18.000 unit sama dengan 300.000 unit ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir sama dengan 500.000 unit. Next. Kebijakan produksi. Dalam menyusun rencana produksi diperlukan keputusan-keputusan meliputi yang pertama, jumlah kebutuhan produksi selama periode budget. Kebijakan-kebijakan mengenai tingkat persediaan produk jadi, produk dalam proses, dan biaya penyimpanan persediaan. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan kapasitas pabrik, misalnya tentang tingkat produksi yang diizinkan selama periode budget. Yang keempat, tersedianya fasilitas pabrik, terutama untuk kepentingan pengurangan atau penambahan kapasitas pabrik. Yang kelima, tersedianya bahan baku, pembelian, dan tenaga kerja. Yang keenam, dampak lama proses produksi, produksi yang ekonomis, dan yang terakhir, karakteristik proses produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya yaitu pembuatan rencana produksi. Merupakan suatu perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang direncanakan. Dalam hal ini, manajer produksi harus menerjemahkan kuantitas yang direncanakan dalam anggaran penjualan ke dalam unit produksi yang dibutuhkan selama periode anggaran untuk setiap jenis produk dengan mempertimbangkan kebijakan persediaan manajemen. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus dapat teman-teman baca pada PPT. Next. Selanjutnya, kebijakan tingkat produksi dan persediaan atau schedule produksi untuk periode yang lebih terinci. Pendekatan yang digunakan untuk membuat rencana produksi bergantung pada besarnya dan karakteristik dari proses produksinya. Terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama, mengutamakan stabilitas produksi, yang kedua, mengutamakan stabilitas persediaan, dan yang terakhir, kombinasi keduanya yang tidak mengutamakan keduanya baik produksi maupun persediaan. Next. Selanjutnya yaitu pola dasar produksi dan persediaan. Yang pertama, pola produksi stabil, di mana kebijakan produksi ini mengutamakan stabilitas tingkat produksinya. Pola ini memiliki keuntungan dari tingkat produksi ini, yaitu yang pertama, stabilitas pekerjaan yang menghasilkan peningkatan moral dan mendorong semakin besarnya efisiensi tenaga kerja, berkurangnya pergantian tenaga kerja, daya tarik terhadap karyawan yang bermutu, dan pengurangan biaya pelatihan karyawan baru. Yang kedua, pembelian bahan baku dari suku cadang yang ekonomis karena faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, potongan pembelian yang besar, penyederhanaan masalah-masalah penyimpanan, mengurangi kebutuhan modal, dan mengurangi risiko persediaan. Yang terakhir, pemanfaatan kapasitas produksi yang lebih baik. Next. Yang kedua, pola produksi gelombang. Untuk kebijakan ini lebih mengutamakan pengendalian tingkat persediaan menjadi kebijakan penting. Kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan sebelumnya, yakni kebijakan yang memprioritaskan tingkat persediaan yang stabil. Yang ketiga, pola produksi moderat, di mana kebijakan ini merupakan kombinasi kedua dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, di mana tingkat produksi dan tingkat persediaan sama-sama berubah pada batas-batas tertentu.
Dalam kebijakan ini, perusahaan menetapkan tingkat persediaan dan produksi sedemikian rupa, sehingga fleksibilitas yang masuk akan dibolehkan dalam persediaan dan produksinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adriani. Selanjutnya, anggaran produksi sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian rencana produksi disusun secara rinci dengan mendasarkan pada anggaran penjualan yang realistis. Hal ini mencerminkan bahwa manajemen telah menganalisis dan membuat rencana khusus mengenai fungsi perencanaan produksi dan masalah yang berhubungan. Anggaran produksi juga merefleksikan sebagai alat perencanaan karena anggaran produksi menetapkan dasar perencanaan semua aspek dari operasi pabrik seperti kebutuhan bahan mentah, kebutuhan tenaga kerja pabrik, kebutuhan penilaian, overhead pabrik, kapasitas pabrik, dan aktivitas jasa pabrik. Yang kedua, koordinasi. Rencana produksi yang disusun dengan baik juga dapat berfungsi sebagai alat pengkoordinasian. Rencana produksi yang telah disetujui bermanfaat sebagai rencana induk produksi yang akan dilaksanakan oleh Departemen Produksi. Ini menjadi pedoman bagi perencanaan dan penjadwalan yang aktual dan rinci yang dilaksanakan oleh Departemen Produksi sehari-hari atau setiap minggu. Sebagai fungsi koordinasi, rencana produksi menjadi kerangka kerja di mana pemerintah produksi yang berlaku dikeluarkan. Koordinasi antara rencana penjualan, kebijakan persediaan, dan kebutuhan produksi menjadi perhatian dan diputuskan dalam rencana produksi. Hal tersebut juga merupakan faktor yang penting dalam seluruh koordinasi dari aktivitas fungsional seperti perencanaan arus kas, pembiayaan, penelitian dan pengembangan teknik dan tambahan modal. Ini menetapkan dasar bagi pengendalian produksi, persediaan, biaya produksi, dan tenaga kerja dalam pabrik. Yang ketiga, pengendalian. Sebagai alat pengendalian, rencana produksi berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual produksi, kemudian dilakukan tindakan perbaikan bila mana diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai sasaran, tujuan kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan secara efisien. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian biaya, kualitas, dan kuantitas manajerial. Prosedur pokok dalam pengendalian produksi adalah mencakup yang pertama, pengendalian bahan, yang kedua, analisis proses produksi menurut pusat tanggung jawab dan divisi produksi, yang ketiga, rute produksi, yang keempat, penjadwalan produksi, yang kelima, penerimaan hasil produksi, yang keenam, tindak lanjut. Untuk keperluan pengendalian terhadap tingkat produksi, baik harian maupun mingguan, disusunlah laporan pelaksanaan. Dalam performance report ini dilakukan perbandingan antara rencana dengan realisasinya, sehingga akan segera tampak apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.